berjumpa kembali dengan kita. Kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi Indonesia dan memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain menjadi landasan hukum dan pemerintah, Pancasila juga menjadi simbol identitas bangsa yang mencerminkan jati diri dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya memandu negara dalam kebijakan dan undang-undang, tetapi juga menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara yang lain. Baik, lalu yang selanjutnya yaitu latar belakang perumusan Pancasila. Latar belakang perumusan Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu masa penjajahan, persiapan kemerdekaan, dan perumusan Pancasila. Nah, yang pertama yaitu masa penjajahan. Pengalaman panjang dijajah oleh bangsa asing menimbulkan penderitaan dan menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan adalah hal yang mutlak. Penjajah membuat rakyat Indonesia mengalami berbagai kesulitan seperti eksploitasi sumber daya alam, perampasan hak-hak, serta diskriminasi. Hal ini akhirnya mendorong semangat perjuangan untuk membebaskan diri dan menginginkan sebuah tatanan negara yang bebas dan berdaulat. Beberapa contoh penjajah yang telah dilewatkan oleh bangsa ini ialah perlawanan rakyat Aceh melawan Belanda, lalu perjuangan di Ponorogo, dan serta peristiwa Sumpah Pemuda yang menunjukkan tekad bersama dalam upaya meraih kemerdekaan. Lalu yang kedua ada persiapan kemerdekaan. Menjelang akhir penjajahan, terutama setelah masuknya Jepang, tokoh-tokoh bangsa mulai memikirkan persiapan kemerdekaan dengan merancang dasar negara. Mereka berdiskusi dan merumuskan prinsip-prinsip yang akan menjadi landasan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Contohnya, pembentukan BPUPKI pada tahun 1945 untuk membahas dasar negara Indonesia yang kolektif menjadi landasan konstitusi. Dan yang terakhir yaitu perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dilakukan melalui sidang BPUPKI yang melibatkan tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Setelah berbagai diskusi dan perdebatan disepakati bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai leluhur sesuai kepribadian bangsa. Contohnya yaitu pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang merumuskan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Baik, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan untuk kepercayaan kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nilai ini juga mengharuskan adanya penghormatan antara umat beragama sehingga kerukunan tetap terjaga. Contohnya yaitu seperti toleransi dalam perayaan hari besar keberagaman seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak yang menghormati keberagaman agama di Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati harkat dan martabat setiap manusia, menjunjung keadilan, dan bertindak dengan peradaban yang tinggi. Artinya, bangsa Indonesia harus memperlakukan sesama dengan adil, menghindari kekerasan, dan berupaya menjaga kemanusiaan. Contohnya seperti perlakuan adil di lembaga peradilan dan sikap anti-diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai ini mengutamakan kesatuan dan persatuan seluruh bangsa Indonesia di atas segala perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Dengan persatuan yang kuat, Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya, seperti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia setiap 17 Agustus yang dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia menunjukkan persatuan tanpa memandang latar belakang. Lalu selanjutnya ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menjunjung tinggi demokrasi melalui proses permusyawaratan untuk mufakat. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan melibatkan wakil-wakil rakyat sehingga mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Contohnya yaitu pemilihan umum yang diadakan secara periodik sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil-wakil yang akan mengembangkan aspirasi mereka.
Nah, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menghendaki adanya pemerataan kesejahteraan baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia untuk keadilan sosial, tidak ada kesenjangan yang mencolok antara wilayah dan kelompok masyarakat. Contohnya seperti program pemerintah, bantuan sosial atau bansos, bangunan infrastruktur di daerah terpencil, dan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Artinya, Pancasila membentuk cara pandang kita sebagai bangsa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah nasional. Melalui nilai-nilai Pancasila, kita diajarkan untuk saling menghargai, menjaga persatuan, dan bertindak dengan melandaskan etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Pancasila juga menjadi dasar politik, hukum, dan sosial. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam pembentukan sistem politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila. Jadi, setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila agar tercipta kehidupan yang adil dan makmur. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila juga memiliki peran yang sangat penting sebagai pemersatu bangsa. Mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, Pancasila menjadi landasan yang menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Harapannya dengan adanya Pancasila kita dapat menjaga kerukunan dalam masyarakat yang multikultural dan mencegah konflik antar kelompok. Selanjutnya kita akan mulai ke poin tentang kedudukan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai konstitusi UUD 1945. Pancasila dijadikan dasar yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini berarti semua aturan dan kebijakan negara harus berlandaskan dengan prinsip-prinsip Pancasila. UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap kebijakan yang diambil dari pemerintah wajib mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila juga merupakan pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya sangat kuat dan tidak dapat diubah. Mengubah Pancasila artinya mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah fondasi yang menjadi ciri khas dan jati diri bangsa kita. Yang ketiga, sistem pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan republik di mana Pancasila menjadi dasarnya. Melalui sistem ini, rakyat memiliki peran penting dalam pemerintahan melalui sistem perwakilan. Artinya, segala keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mengakomodasi kepentingan rakyat sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila. Kemudian, sistem politik demokrasi Pancasila. Terakhir, Indonesia memiliki sistem politik yang khas, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam sistem ini, keputusan diambil melalui musyawarah dan kebijaksanaan yang mengedepankan prinsip gotong royong. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bersama dalam pengambilan keputusan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya menjadi panduan hidup, tetapi juga menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari hukum, politik, dan sosial hingga budaya. Selanjutnya di sini ada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada toleransi. Pancasila mengajarkan nilai toleransi untuk menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Prinsip ini penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua ada gotong royong. Pancasila mendorong budaya gotong royong sebagai bentuk solidaritas dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama.
Yang ketiga ada musyawarah. Pengambilan keputusan dalam masyarakat harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai hasil yang adil dan dapat diterima bersama. Dan yang terakhir ada keadilan sosial. Pancasila menuntut adanya pemerataan kesejahteraan sehingga seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak-hak yang sama dan hidup sejahtera. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama yaitu menyatukan rakyat. Pancasila menjadi alat pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Dengan Pancasila, perbedaan suku, bahasa, dan agama menjadi kekayaan bangsa yang memperkuat persatuan. Yang kedua, melepaskan perbedaan. Pancasila mendorong masyarakat untuk merangkul kesetaraan tanpa diskriminasi, menciptakan persatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir ada menguatkan identitas nasional. Pancasila memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan yang kokoh di mana nilai-nilai Pancasila menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari bangsa yang lainnya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang tantangan-tantangan yang bisa mengganggu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini penting banget buat persatuan dan keutuhan bangsa kita. Jadi kita harus pada terhadap hal-hal yang bisa merusaknya. Apa aja itu tantangan-tantangannya? Yang pertama itu ada korupsi. Korupsi ini benar-benar menghancurkan integritas dan keadilan. Bayangkan saja kalau ada seorang pejabat atau orang-orang yang punya kuasa malah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan. Seperti contohnya untuk membuat kepentingan pribadi, ini bukan cuma menghambat kemajuan, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kalau korupsi terus merajalela, sulit banget untuk suatu negara ini maju dan berkembang dengan baik. Maka dari itu kita semua harus sama-sama menolak korupsi dalam bentuk sekecil apapun dan belajar untuk jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua ada radikalisme. Radikalisme ini bahaya banget buat persatuan dan toleransi di antara kita. Ini adalah paham yang bisa mengarah pada sikap ekstrim di mana orang atau kelompok merasa paling benar dan tidak mau menghargai perbedaan. Kalau radikalisme dibiarkan bisa memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Jadi kita perlu selalu terbuka dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Karena itulah yang membuat kita kaya sebagai bangsa. Yang ketiga itu ada hoax. Kita juga perlu waspada terhadap hoax. Karena hoax ini sangat mudah menyebar, apalagi di era digital sekarang ini. Berita palsu seringkali sengaja dibuat untuk menipu atau memprovokasi dan akibatnya bisa sangat buruk karena bisa memecah belah masyarakat. Misalnya ada hoax yang memfitnah kelompok tertentu atau menyebarkan informasi yang gak benar tentang sesuatu. Kalau kita langsung percaya dan menyebarkan hoax tanpa mengecek dahulu kebenarannya, kita sama aja ikut menyebarkan kebohongan. Maka dari itu, penting buat kita selalu kritis dan teliti dalam menerima informasi dan pastikan sumber beritanya terpercaya. Yang terakhir, keempat itu ada individualisme. Individualisme ini seringkali muncul ketika orang lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan bersama. Misalnya, kalau ada yang hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa peduli dampaknya ke orang lain atau masyarakat, padahal gotong royong adalah salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Pancasila. Individualisme yang sangat berlebihan bisa membuat kita lupa akan semangat kebersamaan dan persatuan. Jadi kita harus bangun solidaritas dan tetap berpegang pada nilai-nilai gotong royong karena dengan bersatu kita bisa lebih kuat. Bahas cara-cara untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan supaya nilai-nilai Pancasila bisa benar-benar kita terapkan dengan baik. Yang pertama itu ada pendidikan. Dengan melalui pendidikan, di sini kita bisa memulai mengenalkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, terutama di sekolah-sekolah. Anak-anak belajar tentang pentingnya gotong royong, toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Harapannya nilai-nilai ini tertanam kuat sejak kecil sehingga mereka tumbuh dengan rasa cinta pada tanah air dan peduli sesama yang lain.
Yang kedua itu ada sosialisasi. Selanjutnya kita juga perlu sosialisasi. Jadi bukan cuma di sekolah, tapi di masyarakat juga penting ada sosialisasi tentang Pancasila lewat kegiatan-kegiatan seperti seminar, diskusi, atau acara masyarakat lainnya. Orang-orang jadi lebih sadar dan paham bagaimana menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi ini bikin kita jadi lebih kompak dan punya pemahaman yang sama tentang pentingnya Pancasila. Yang ketiga itu ada pengalaman. Pengalaman ini percuma kalau kita cuma tahu dan paham Pancasila, tapi nggak menerapkannya. Pengalaman ini artinya kita benar-benar berusaha menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dengan saling menolong, menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan dengan semua orang, baik di lingkungan rumah, sekolah, atau tempat kerja. Nah, itulah beberapa cara untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman Pancasila. Kalau kita bisa menerapkan ini semua, pasti persatuan dan kesatuan bangsa akan semakin kuat. Kesimpulan, Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya menjadi dasar hukum dan pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman hidup dan jati diri bangsa. Dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan nasional, Pancasila menjadi penuntun yang menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.